masjid dengan sholat berjamaah untuk memperkuat silaturahmi dalam mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi akhir zaman. Ibu, yang di belakang yang lehernya panjang tuh, nampak temanya? Nampak temanya? Bapak yang paling pojok, Bapak nengok temanya, ibu nengok temanya atau nengok fotonya? Kalau nengok fotonya imut-imut, nengok sing asli rumah. Terus gak nyangol nih ngomongnya amit-amit. Bapak Ibu, ayahanda Pak Manajer, saya mohon maaf suara saya sudah banting setir. Ini safari Isra Mi'raj saya ke-112. Saya baru pulang dari Bandung langsung ke Bali, dan tadi pagi saya ke Kanada. Dan besok malam saya harus ke surga. Biasa pulang ke Bali Las, Bandung, Bangkinang. Tadi pagi di Kanada, kasihkan agak dalam. Besok malam saya ke surga, Surau Gading. Mohon maaf, nama saya Edi Suroso. Dari namanya saja sudah pasti wong asli wong Jawa, asli orang Jawa. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ini ayahanda, dulu dengan abang saya Pak Arifin Nugroho, sekarang beliau di Bandung. Alhamdulillah sebelum corona dulu, masih ingat kan bro? Masih ingat kan? Masih ingat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan keterbatasan suara saya ini, saya juga mohon maaf. Yang penting kita mengaji mendapatkan berkahnya aja. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi ayahanda Bapak Ketua Panitia sudah menyinggung tentang Isra Mi'raj. Ayahanda Pak Manajer sudah membuka juga tentang Isra Mi'raj. Aku batin, aku kok bagian opo? Ya nggak apa-apa, lanjutnya dalam arti aku ini cuma amplop petok orang. Bapak Ibu, jangan salah paham. Di mana-mana Edi Suroso mengaji lillahi ta'ala, tak pernah memikirkan amplop beserta isinya. Tak pernah memikirkan itu. Kenapa? Sudah dipikirkan oleh panitia. Isra adalah perjalanan Nabi minal Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Luar biasa malam hari ini Pak Manajer. Saya sudah sering ceramah sama Pak Catur, Bupati Kampar, dengan Iman, Bupati Rokan Hulu, juga dengan Pak Samsuar, Gubernur kita. Luar biasa hari ini. MC-nya saja berpantun seperti protokoler bupati. Yang ngaji menyejukkan hati, kata sambutan menyemangati hati. Datang giliran ceramah bikin sakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau mesti amit-amit ini sakit hati. Wes remuk iki. Lima ngabdi ning ora okeh-okeh gitu ya. Yang namanya Isra ya Bunda, itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang di kota Mekah menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang di Baitul Maqdis, ada di kota Palestina. Yang jaraknya betul ayahanda itu 1439 km. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, apa jalan kakinya cuma timik-timik kayak gini, ke kiri, ke kanan, manise, itu 3 bulan kata Rasulullah. Tapi kalau ditempuh dengan naik onta atau kuda, itu 1 bulan lamanya. Kalau naik pesawat kuda, setelah saya mengaji kemarin di masjid ini, saya membawa jamaah orang 7 orang berserta keluarga anak istri saya bawa. Itu tur Siti umrah 17 hari. Setelah dari Masjidil Haram terus ke Masjid Nabawi. Dari Jeddah ayahanda Pak Manajer menuju Turki, landing dulu di Turki, ya transit di Turki, baru ke Palestina, itu 15 jam lebih, hampir 16 jam. Kalau ditempuh dengan pesawat. Tetapi Rasulullah SAW ketika malam 27 Rajab diisrakan oleh Allah hanya secepat menyambar. Sekali lagi, sudah sampai di Baitul Maqdis yang ada di Masjidil Aqsa. Di mana perbedaannya? Rasulullah bukan berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Dengan apa? Kendaraan. Betul ayahanda manajer tadi, namanya Al-Buros. Al-Buros itu ibu-ibu yang kami muliakan,
Itu di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan seperti badannya seperti kuda yang sangat besar. Dia memiliki sayap, apabila ditepakkan dia sampai ke ufuk timur, sampai ke ufuk barat, dari kutub utara sampai kutub selatan. Kecepatannya sekali lah itu sesayap mata memandang, tetapi dia memiliki wajah yang glowing seperti ibu-ibu ini, kinclong seperti ibu-ibu ini. Benar, cuman bedanya kalau Al-Buros itu terbuat dari cahaya, mukanya bercahaya karena nurnya. Tapi mungkin ibu-ibu yang hadir ini glowing mungkin barangkali karena bedak COD-nya. Sampai di sana, dan Mi'raj ini perjalanan Nabi naik dari lantai 1, langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai di sanalah malaikat Jibril menemani. Gusti Kanjeng Nabi sampai saja. Belum ada sejarahnya manusia yang bisa melanjutkan perjalanan sampai ke atas ini. Ada perbatasannya Bunda, seperti di sana tadi selamat datang Sungai Galung. Itu sama, dari langit ke-7 menuju atasnya itu ada batasnya. Nama pohonnya adalah apa Bu? Bidara. Sampai sanalah Jibril itu mengantarnya, lalu Rasulullah naik sendiri. Di sana namanya tempatnya adalah Sidratul Muntaha. Di tempat Sidratul Muntaha yang mulia kali inilah Allah menjamu Kanjeng Nabi Muhammad dengan ucapan yang mulia yang senantiasa kita baca ketika tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Turunlah ayat yang dibaca oleh Al-Ustaz di ujungnya tadi. Aqimis sholah liduluki syamsi ila wasakil lail wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Biasanya ada yang jawab Allah. Ibu-ibu di sini begini aja. Mungkin tercengang ya, nih ustaznya terlalu ganteng ya. Kana mashhuda. Terlambat sudah. Hai Muhammad, tunaikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam pun tiba, dan tunaikanlah sholat fajar atau sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Betul ayahnya tadi dulunya 50 waktu, karena Allah kasih diberi dispensasi menjadi 5 waktu. Maka agama kita disediakan dengan Islam. Islam artinya selamat. Islam itu kepanjangan daripada I, Isa, S, subuh, L, luhur, A, asar, M, A, asar, M, maghrib. Jadi kalau kita merasa memiliki agama dan kita disebut orang muslimin dan muslimat, kalau ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, apapun yang kita cita-citakan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Lebih-lebih sholat subuh seperti yang Anda sampaikan tadi, Bu. Maka selalu saya sampaikan di Masjid Agung An-Nur, di Islamic Center Kampar atau di Rokan dulu, kalau kalian sholat subuhmu utuh, maka rezekimu akan tumbuh, hatimu akan teduh, keluargamu akan berlabuh, surga pasti akan terempuh. Kuncinya di sholat subuh. Kuncinya di sholat subuh. Kalau sholat subuhnya baik, pasti pangkatnya, karirnya, hidupnya, rezekinya, keluarganya, putra putrinya akan baik. Amin ya Rabbal. Bu, pengen suami ibu sholat subuh berjamaah di Masjid Abdiling atau di tempat-tempat terdekat dengan kita? Pengen? Ini rahasia. Kalau bukan orang Sungai Galung, aku kasih tahu ini. Dikasih tahu nggak? Biar bapak-bapaknya mau sholat subuh berjamaah, rezekinya tumbuh, keluarga berengkuh. Pengen? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nanti ibu bangun jam 3 atau jam 4, ibu mandi seperti biasa atau ambil air wudhu, lalu ibu bisikkan, dekatkan bibir ibu yang seksi itu ke telinga sebelah kanan bapak, tapi jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan nanti lain yang bangun. Terus ibu bisikkan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi, bapak-bapak jangan dengar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi.
Pandainya udah pernah dilakukan? Belum. Baca sampai 3 kali bunda. Saya yakin bangun. Kalau ayahandanya, suaminya, ayah bebeknya nggak mau bangun, ganti doanya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, itu aja. Kalau mau bangun kan orang laki-laki nggak susah. Bang, innalillahi wa inna. Bangun pasti dijaga bangun. Aku masih hidup, kau pikir aku udah modal. Kalau mau bangun kan orang perempuan, dan ada perempuan satu-satu Pak Ustadz yang susah juga bangun, itu nggak perlu pakai doa-doa, pakai aja dibuka pintunya, diizinkan aku kawin lagi. Apa? Setelah itu Rasulullah ditengokkan bagaimana indahnya surga dan bagaimana ngerinya di dalam neraka. Lalu Rasulullah dibawa ke Masjidil Haram menjelang subuh sudah tiba. Berangkat setelah isya seperti ini Pak, bayangin nih dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lalu di sana lama bercengkrama dengan Allah, curhat dengan Allah. Karena kenapa? Karena pamannya meninggal sedih, istrinya Siti Khadijah meninggal sedih. Itu dihibur, dibawa ke Isra Mi'raj. Bu, kalau suami ibu meninggal sedih nggak? Sedih? Bapak-bapak kalau istrinya meninggal sedih? Alhamdulillah, mak lampir modal. Ayah kita meninggal, istri kita meninggal, tentu sedih. Begitulah gambaran Rasulullah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Gusti, tahun kesedihan. Maka ada peristiwa Isra dan lalu apa hikmahnya? Kata Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangan beliau berjudul Ihya Ulumuddin ada 3. Ada berapa Bu? Ibu-ibu jangan tengok cincin saya. Ini cincin mereknya Casio, dikasih orang. Nah, ada 3. Yang 3 ini insya Allah saya sampaikan nanti Pak Manajer sampai jam-jam 3 lah nanti. Bapak Ibu sanggup dengarkan saya ceramah sampai jam 3? Sanggup? Saya nggak tahu. Apalagi panitia. Ini bayarannya UAS ini beda loh. Kalau di Pekanbaru ada UAS Ustadz Abdul Somad, tapi kalau di Rokan Hulu Kampar sekitarnya Pelalawan ada UAS Ustadz Edi Suroso. Tengok di YouTube ketik UAS Ustadz Edi Suroso, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang pertama yang bisa kita pelajari daripada Isra Mi'raj? 1, hikmatus sholat. Pentingnya kita menjalankan ibadah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah perintah wahyu puasa Ramadan yang sebentar lagi insya Allah 14 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Namun demikian, andai kata Bapak Ibu duluan, saya juga harus ikhlas. Kalaulah saya belakangan, Bapak Ibu duluan, saya juga harus ikhlas. Perintah wahyu puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, umroh haji, bersilaturahmi, menuntut ilmu, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik mengabdi kepada suami. Itu Allah turunkan dari Allah kepada Jibril, dinaungkan dalam Al-Quran, baru diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau perintah wahyu sholat ayahnya bunda, langsung Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin ayah bunda, Rasulullah itu manusia maksum, manusia setetes pun tidak memiliki noda, setitik pun tidak memiliki dosa. Apa kata Allah dalam ayat kursi? Ayat kursi itu tidak ada di dalam ini. Kalau ini adalah ayat kauni, ayat Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1.027 huruf. Tapi kalau namanya ayat kursi itu Allah langsung pada Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang mengetahui ayat kursi ini. Jibril tidak tahu. Apa kata Allah dalam ayat kursi? Hai Muhammad, kalau tidaklah karena engkau, tidak akan aku ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 pintu surga, 7 pintu neraka, 7 hari dalam 1 pekan, 7 ayat dan Al-Fatihah, 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah, 7 sa'i yang berulang-ulang antara Safa dan Marwah. Ini semua aku ciptakan karena engkau Muhammad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga selain daripada engkau.
Walaupun Adam sampai Isa diciptakan daripada engkau, lebih dulu daripada engkau, tetapi mereka tidak berhak memasuki surga kecuali engkau lebih dulu. Namun demikian ayah bunda, Rasulullah itu seorang panglima perang, Rasulullah itu seorang presiden, Rasulullah itu sebagai kepala rumah tangga, seorang bisnismen, seorang pengusaha. Namun demikian Rasulullah masih tetap sholatnya berjamaah. Kita gimana? RT kagak, RW enggak, Kades kadus enggak, kok nggak mau sholat? Rasulullah 5 waktu berjamaah di masjid, duha dikerjain di masjid, tahajud tasbih sampai bengkak kakinya, lenak sampai bengkak karena ngopo asam. Jawab dewe. Makanya jangan banyak-banyak makan gulai asam, di piring gulai asam, entar sampai di lambung namanya asam lambung, sampai di lutut namanya itu wis pada beluso kabeh. Ya Allah, paling enak kaji di sini. Untung nggak ditaruh di masjid. Untung di sini, kalau di sini ke kiri ke kanan ya. Tengok bu manajer, tengok. Oh ya Allah. Nabi Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, aku siap minta lagu nanti ya. Oke, lanjut bu. Maka barang siapa yang ingin seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tinggalkan. Jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan jadikan sholat hanya sekedar melepas kewajiban. Wes sholat, wes. Kalau sholat kita jadikan hanya sekedar melepas kewajiban, ya, maka sholat kita asal-asalan. Ketika di samping kita ada Pak Manajer sholat di Baitul Rahman, ini karena sholat dijadikan hanya sekedar melepas kewajiban. Di samping Pak Manajer, di sebelah kiri ada kelompok askar. Allahu Akbar. Begini gayanya, apalagi yang ibu-ibu yang pulang umroh bawa emas sarenteng, masih mereknya IM, imitasi. Allah, krincing, sampai Ustadz di depan, anjing siapa yang lepas dulu. Ini bukan sholat karena Allah, namanya MPO, mencari perhatian orang. Tapi kalau sholat diangkatkan kebutuhan, seberapa butuh kita kepada Allah, seberapa minta kebutuhan kita kepada Allah, sebanyak itulah keinginan kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kebutuhan beribu-ribu, tapi sholat kita masih terburu-buru. Keinginan bukan main, tapi sholat masih main. Cita-cita berjuta-juta, tapi sholat kita masih kita tunda. Nah, maka selalu saya nyanyikan, saya bikin nalon larian kepada santri-santri saya yang ratusan di kampung jalan. Maaf Pak MC, maaf saya bukan dari Kasihkan loh ya. Saya dari Kabul Rokan Hulu. Kalau dari sini kurang lebih 165 kilo. Saya ngasih tahu aja. Kalau 165 kilo itu kalau minyak habis-habis 400.000. Minyaknya aja. Belum nanti singgah di rumah makan, teh telur, belum lagi ya, ngasih tahu aja. Kalau Kasihkan tebak urusan kayaknya gitu. Ngasih tahu aja. Besok-besok jangan dibilang Kasihkan, malah nanti Datuk kabur. Ngasih tahu aja, dari kilometer 21 ini 165 kilo. Minyak PP 400, minyaknya aja. Karena kendaraan gua Banza bukan buros Pak. Kalau buros iya. Muhammad. Ini sholat itu tiang agama, tinggal satu asapnya lama. Kerjakan dia dengan segera, tinggalkan urusan buat semen. Gak ada yang tanggung, yang kantor tutup dulu Pak, tinggalkan urusan sementara. Yang manen tinggal dulu, gak ada tanggung-tanggung. 2 pasar 3 pasar tanggung. Ibu-ibu yang masak, yang garamnya belum dimasak, tinggalkan buat sementara. Nanti begitu gulanya dimakan, tumben gulanya enak kali pada orang alor orang itu. Tinggalkan buat sementara. Sholat itu hukumnya fardu, 5 waktu sudah tentu. Itulah tugas datangnya waktu, jangan pura-pura tak tahu. Terima kasih. Waktu disaingi pula kebetulan. Asam kades, asam gelugur, ketika asam sirih yang riang,
menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak. Kau duduk benar di atas daun, retak sebatang merah buahnya. Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang apa. Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang apa. Ada gunanya. Rasulullah ayahanda bunda, Rasulullah diwafatkan oleh Gusti Allah umurnya 63 tahun, dan Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita, umur umatku itu tidaklah panjang, antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melampaui daripada 70. Ayahanda Pak Ustadz, alhamdulillah tadi bincang-bincang sambil makan. Terima kasih Pak Manajer. Lauknya enak, menunya enak, kok sampai nggak ikut makan tetangga. Aduh, katanya demam, mudah-mudahan cepat sehat ya Pak. Demam rekening atau gimana Pak? Minta transfer Pak. Kalau nggak mau transfer, Bapak yang transfer saya Pak. Untuk yang 165 km tadi Pak. Ya. Sedikit. Iki Ustaz toko begal. Loro-lorone. Kalau sama Pak Arifin Nugroho nggak perlu saya gituin. Masih yang lama nomor rekening Kang? Iya. Ini kan belum tahu nomor rekeningku. Kasih Ustaz. Kapan lagi THR-nya menjelang hari baik bulan baik? Tinggal 13 hari lagi loh Pak. Siapa tahu habis ini Bapak jadi nanti di jalan rambutan sana jadi direksi. Amin ya Rabbal. Tidak menutup kemungkinan, dari gayanya saja sudah terbayang jadi direksi. Pasti duduk Pak, duduk. Nah, tapi ingat Pak, kalau udah duduk di direksi, cari nomor itu sama Ustaz. Nah, Insya Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan tinggalkan sholat. Ini enggak, sholat subuh kesiangan, sholat zuhur masih di pekerjaan, sholat asar masih di perjalanan, sholat maghrib sudah kecapean, sholat isya sudah ketik. Itu Sungai Gandul pasti. Kalau kampungku kabun orang kasihkan loh, 165 loh. Itu ibu kota. Sholat subuhnya habis karena maraton, sholat zuhurnya masih make up di salon, sholat asarnya asik main badminton, sholat maghrib asik nonton sinetron. Aisyah habis waktunya karena main handphone, mati dalam kubur kena semek rasanya. Maka jangan tinggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat berarti meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Ayah bunda, ingat Bu, masih berada di dunia yang sama. Lanjut. Ibu kenal iblis? Di mana kenalannya? Aku udah 23 tahun ceramah ke sana kemarin, belum pernah kenalan sama iblis. Iblis itu ayah bunda adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba Allah yang paling taat kepada Allah. Malaikat kalah dulu, suruh sujud aja 1000 tahun Allah naikkan ke langit yang pertama. Suruh ruku saja 1000 tahun Allah naikkan ke langit yang kedua. Suruh berdoa aja 1000 tahun Allah naikkan ke langit yang ketiga. Sampai 7000 tahun Allah naikkan ke langit yang ke-7. Masuk ke dalam 1000 tahun Allah kasih bonus masuk ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Timbul permasalahannya ayah bunda ketika Allah menciptakan Nabi. Ketika itu Allah menyuruh para malaikatku sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud dalam arti kata memberikan penghormatan, bukan menyembah kepadanya. Yang patut disembah aku, kata Allah. Datang malaikat semuanya bersujud. Datang giliran si iblis nggak mau sujud. Pas memang hampir ya. Aku nggak mau, orang sudi. Iku nak bahasa Jawa ini, aku sudi. Kenapa kau nggak mau iblis, kata Allah? Manalah mungkin Tuhan aku mau sujud kepada Nabi Adam. Ada baru kau ciptakan kemarin sore daripada tanah liat yang hina. Sedangkan aku udah ribuan tahun mengabdi kepadamu, sudah berada di dalam surga. Masa aku yang lebih mulia daripada dia? Suruh sujud kepada Adam, anak kemarin sore. Kau ciptakan dari tanah liat yang hina. Nahi, enggak sudi. Nah, harus begitu nahi dong. Enggak mau saya. Orang sudi di mek gotek dewek. Loh, banyak orang apa ya di sini? Kemarin saya ngasih ceramah di LB Pekanbaru. Di sana banyak juga orang Jawa, Pak. Di mana-mana ternyata banyak juga orang Jawa. Di sini ada orang Jawa. Di LB banyak orang Jawa. Luar biasa rupanya orang Jawa. Sing ceramah juga, Bang.
Matur suwun. Ini. Jadi gara-gara si iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah campakkan dia yang tempatnya sudah ribuan tahun di dalam surga, Allah campakkan ke dunia. Apalagi kita yang masih di dunia, yang tidak mau sujud kepada Allah, mau di mana tempat kita? Lalu kok nggak mau sembahyang? Kenapa kok tidak mau sembahyang? Ini pelajaran terhebat. Bayangin, iblis yang sudah di dalam surga Allah keluarkan ke dunia gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apalagi kita tidak mau sujud kepada Allah dalam 5 waktu. Di mana tempat kita? Surga neraka. Bayangin tuh, kayak gitu pun nggak mau sembahyang loh. Maka sholat itu salah satunya tanha fahsya munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah satunya apa? Jangan sombong. Bu, tengok. Begitu kita takbiratul ihram sholat isya tadi, Allahu Akbar. Kemarin di dalu-dalu ayanda di Tambora Kampus Utara ada bertanya, Pak Ustadz sebenarnya gimana sih? Kemarin waktu umroh sama sholat itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Semuanya benar. Mau begini seperti kita, Imam Syafi'i itu Indonesia 97% pengikutnya seperti ini. Mau seperti ini Imam Hambali boleh, Salafi, Imam Maliki juga boleh, Imam Maliki ada 2 versi seperti ini juga boleh. Semuanya benar. Yang tidak benar itu seperti ini. Allahu Akbar. Yang tidak benar itu aliran sesat. Masa Allah tidak? Allahu Akbar ada apa? Agak boleh ya ini. Ketika kita takbiratul ihram menengok ke bawah, ketika kita rukuk menengok ke bawah, ketika kita sujud menengok ke bawah. Artinya apa? Sholat membentuk pribadi kita orang yang tawadu, jangan sombong. Ini enggak baru punya cincin setengah gram, pergi mirip mana mirip. Gayanya Jabang Amin, apalagi pakai kalung setengah gram, nanti mirip. Pakai plat gelang di kaki mana mirip. Yuk, aku ceritain. Ibu-ibu tahu kelapa? Tahu. Terong? Aku ngomong terong kok ibu-ibu langsung gini loh Pak. Terong, tahu terong? Suatu ketika kelapa dengan terong ada percakapan. Apa kata kelapa? Rong. Dan ketawa, Pak, ibu-ibu udah gitu loh. Rong. Jadi orang tengoklah aku loh. Tengok badanku tinggi besar, akarku dipakai, batangku dipakai untuk jembatan, untuk kayu rumah, tahan. Denganku mudah untuk berbuka puasa. Ntar lagi mau Ramadan, tengok belakangku bisa untuk sapu, manggarku tuh bisa untuk kembar mayang. Kalau tua bisa untuk santan. Lah kamu ki apa sih jaraknya? Ndek buku elek ngentutan. Kata si kelapa. Suatu ketika Bu Modin, Bu Ustad ngambil kelapa, dibuek-buek. Karena biasanya kalau di kampung-kampung kami pakai monyet. Sini nggak ada. Dibuek-buek. Jatuh, sakit nggak Bu? Sakit nggak? Kalau nggak percaya yang ada batang kelapa, nanti pulang dari sini malam-malam panjat terus jatuh lah. Nah, kalau nggak mudar itu sampai. Sakit, apa itu dibelah lagi sama ibu yang mau masak. Udah dibelah, kontrak baru nih, baru dikukur. Kalau Jawa dulu yang lama-lama Pak Manajer, mak kita, mbak kita dulu diparut. Kalau sekarang udah sakit nggak? Sakit nggak cukup sampai di situ Bu Staf. Diambil kain putih dikuras. Sakit gak diperes Bu? Jangan peres. Ibu di PHP sama bapak aja sakitnya di sini tuh. Ya, sakit. Habis itu udah dapat santannya, ketampannya dibuat, dimasukkan ke kuali, diopori pakai gas atau pakai kayu. Datanglah Bu Modin tadi ngambil terong yang di depan rumah, di depan polybagnya. Dengan belayan cinta kasih sayang dielus-elus dia, dielus sudah itu dipotong, dirajang-rajang, dipotong cili-cili, lalu dimasukkan ke dalam kuali umum. Udah masak diantar ke rumah Pak Manajer. Pak Manajer, ini untuk bukaan Bu. Apa Bu De? Gulai.
Gulai apa namanya? Kelapa atau gulai terong? Gulai terong. Besok antar gulai terong dulu ya. Nah, gulai terong artinya apa? Membentuk pribadi orang yang rendah hati. Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Seberapa butuh kita kepada Allah, sebanyak itulah sholat kita lakukan. Kalau yang masih bisa diajak orang pokok, yang sudah bisa diajak di rumah istiqomah, yang sudah bisa di rumah angsur-angsur ke masjid, apalagi bentar lagi mau Ramadan. Di sini Ustadz terawihnya berapa? 11. Ingat, aku paham 23. Jangan ada perbedaan di antara kita. Tengok jari kita, ada yang budel, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang kecil. Indah. Ada yang 23, ada yang 11. Jangan seperti di tempat sana. Pernah saya sahabat Ramadan sama Bupati, karena Pak Bupati mengingat waktu, minta 11 saya ada Pak Manajer. Datang ngurus ora iso. Ning kampungku, ning Tanjung Murawa. Wis biasa kami 23. Oh enggak bisa, ning berandanya 11. Akhirnya sahabat Ramadan dibatalkan. Pengurus karo imam betul-betul. Betul nih. Terus akhirnya yang tepuk tangan, juah yang dulu di kedai-kedai itu. Apa kata mereka? Untung aku gak main terawih. Kalau main terawih udah kuribak babani. Kuribak sudahlah. Maka kalau yang 11 gak apa-apa. Kalau yang 23 tambah nanti di rumah udah tutup pintu sama Ustaz. Begitu aja kok repot. Tapi pula harus istiqomah. Ini enggak, baru dapat 2. Shallu alaihi. Ayo boleh. Apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Pada bulan bos, lanjut. Kepada Ustaz itu silakan minum. Matur suwun. Pada ibu terhibur tidak? Saya pesankan besok-besok kalau ada hajat di rumah, walimatul muras, walimatul haitan, walimatul safar mau berangkat umroh dan haji, jangan lupa undang Asyifa, penceramah tukang doa ini adalah Edi Suroso. Ini buat berupa iklan. Yang pertama boleh kita malam hari ini adalah jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, hikmah Isra dan Mi'raj adalah hikmah ya'muruna fil masyajid. Pentingnya kita kembali memakmurkan masjid. Nih Bapak Ibu, secara logika yang masuk akal, Rasulullah itu manusia yang dijamin masuk surga ya. Namun demikian, ini kata wong Jawa, Rasulullah itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Padahal begitu take off, saya perhatikan kemarin itu ayah manajer Bapak Ibu Rahmatullah SWT, mulai dari Mekah sampai Turki langsung ke Masjid Aqsa itu saya tengok betapa banyak lembah, gurun yang kami lalui, samudra lautan, bukit-bukit. Saya mikir kenapa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj kok nggak diperjalankan dari bukit ke bukit? Contohnya Jabal Rahmah menuju Jabal Uhud, dari lembah Tursina ke lembah Sinai, contohnya begitu. Kenapa kok dari masjid ke masjid? Artinya ini menggambarkan, nah Rasulullah saja adalah manusia masyhur yang dijamin masuk surga, masih diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, bukan dari mul ke mul, Mulyono, Mulyadi, Mulyani, enggak, bukan dari mul ke mul, tidak, tapi dari masjid ke masjid. Ingat Bunda, maka selalu saya sampaikan, selagi kakimu masih mampu melangkah, selagi kakimu masih mampu berjalan, berjalanlah ke masjid sebelum jenazahmu diperjalankan ke masjid untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Sering-seringlah engkau sholat di belakang imam sebelum jenazah